Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriana Khalifah SPD. Saya guru di SD Islam Tunas Harapan, Kota Semarang. Saya sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPDK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan kegiatan PPL yang kedua yang dilaksanakan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Morning. Thank you. And you? No, how are you today? I'm fine too. Thank you. I'm great. Oke, kita akan belajar dalam pembelajaran virtual ya, melalui Zoom meeting. Nah, sekarang sebelum kita belajar lebih lanjut, akan memulai dengan berdoa bersama. Siapa yang mau berdoa? Fidel. Get ready. Let's pray together and pray begin. Jangan lupa juga nanti ada presensi di Google Classroom. Seperti biasa nanti kalian bisa submit jika kalian mengikuti Zoom meeting. Kemudian sudah mempersiapkan ya peralatan yang kalian akan gunakan pada pagi hari ini. Mengingatkan juga ada 5M yang harus kalian terapkan jika kalian disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, maka insya Allah COVID-19 ini akan segera berakhir. Oke, nah yuk kita menyanyikan lagu nasional dulu supaya pembelajaran pagi hari ini lebih bersemangat ya. Ustazah mau tanya ini ya, siapa yang tadi pagi sudah sarapan nasi ya? Kalian tahu bahwa nasi itu berasal dari tanaman apa? Ada yang tahu, Dek? Padi. Iya, padi. Bagus sekali ya. Jadi padi itu, padi itu merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia yang merupakan apa? Makanan pokok bagi rakyat Indonesia. Iya, nanti dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang pertama, membuat pertanyaan tertulis menggunakan kalimat baku atau kosakata baku dan kalimat efektif untuk nanti persiapan wawancara. Kemudian yang terakhir, menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Aku PPK, beri semangat, yo, semangat pagi. Oke, yo, semangat pagi. Oke, yo, semangat hebat. Oke, yes, good. Kalian luar biasa hebat. Ustazah punya sesuatu. Kalian tahu ini apa? Ini adalah serumpun padi. Good ya. Apa coba yang kalian ketahui dari tanaman ini? Nih lihat ini. Tanaman padi untuk itu membuat nasi. Iya, untuk membuat nasi. Jadi nasi itu berasal dari tanaman padi. Ini tumbuh di mana? Sawah. Iya, di sawah. Yang kedua, tanaman pokok. Iya, tanaman makanan pokok orang Indonesia ya. Sekarang kalian tahu ya, beras itu berasal dari apa, teman-teman? Padi. Tanaman padi. Good. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang tahapan pertumbuhan tanaman padi, yuk kita baca dulu bacaan berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di
tanaman beras. Tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia ya. Ada beberapa tahapan pertumbuhan padi. Kira-kira berlangsung berapa hari? Lama apa sebentar? 110 sampai 100 hari. Kalian bisa mengerjakan di LKPD yang Ustazah bagikan bagaimana atau apa saja tahapan dari pertumbuhan tanaman padi. Nanti bisa di drag and drop langkah atau tahapan pertumbuhan tanaman padi ya. Sekarang dari tahapan yang kalian lakukan, coba bagian mana yang paling penting dari tahapan pertumbuhan padi? Ada yang tahu? Biji atau benih? Iya, biji atau benih. Mengapa tahapan itu penting? Menurut kalian mengapa biji mengapa paling penting? Coba, siapa yang mau berpendapat? Mungkin karena tanaman tumbuh dengan biji. Iya, tanaman itu tumbuh dengan biji. Jadi kalau bijinya itu tidak baik, tidak bisa tumbuh dengan baik, maka tidak akan menjadi tanaman padi. Nah, coba apabila bagian tersebut bermasalah, dampaknya apa bagi lingkungan? Ada yang tahu? Kita tidak bisa memakan nasi. Bila padi itu berkurang, tidak bisa tumbuh, maka kita tidak akan menikmati dari tanaman padi itu dalam bentuk nasi. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Yang penggunaan beras tidak boleh berlebihan. Mengapa? Karena jumlah penduduk kita kan meningkat ya, maka kebutuhan padi itu semakin besar. Akhirnya kita harus bisa menghemat dari penggunaan padi. Nah, sekarang kalian boleh menuliskan di chatroom berdasarkan penjelasan tadi. Coba tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman yang sering kamu manfaatkan selain tanaman padi ya. Kalau dalam membuat pertanyaan itu harus menggunakan kata tanya ya. Yang pertama apa? Ada kata tanya apa, what, kemudian siapa, who, kapan, when, di mana, where, why, mengapa, dan how, bagaimana. Silakan mulai menulis di buku tulisnya atau bisa langsung di chatroom. Kenapa sayur membuat tubuh kita, Bagas? Good. Bisa diperbaiki seperti ini, Bagas. Mengapa sayur sangat bermanfaat bagi tubuh kita? Diperbaiki ya. Mengapa ya? Jadi jangan menggunakan kata kenapa. Yang baku itu mengapa ya. Bisa diperbaiki, Bagas. Yuk. Bagus ya. Kalian sudah bisa membuat pertanyaan, tapi perhatikan juga pertanyaannya dengan kosakata baku. Coba sekarang Ustazah akan menampilkan beberapa bagian atau kenampakan alam, diantaranya apa? Dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Disimak baik-baik ya. Tentang kenampakan alam. Kenampakan alam atau yang sering juga disebut dengan istilah bentang alam merupakan bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam ini dibedakan menjadi dua. Diperhatikan baik-baik ya. Setelah ini kalian nanti akan mengerjakan LKPD ya. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Dari hasil pertanian, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa padi, jagung, dan tanaman palawija seperti kacang-kacangan dan juga ketela. Nah, coba ada pertanyaan nggak tentang video tadi? Boleh raise hand dulu sebelum kita lanjut ke materi membuat pertanyaan tentang video tadi. Kalian bisa menuliskan tentang pertanyaan dari pakan alam tadi melalui bahan ajar yang Ustazah bagikan. Itu bisa langsung membuat pertanyaan melalui Google Form ya. Perbedaan apa yang kamu temukan dari ketiga bentang alam tersebut? Kalau dataran rendah apa saja sumber daya alamnya? Padi boleh, jagung boleh. Nah, nanti perbedaan itu bisa kalian tulis di LKPD
yang sudah Ustazah bagikan melalui WA Group atau Google Classroom. Nanti bisa melalui ini ya untuk LKPD-nya. Ya, nanti Ustazah cek juga punya teman-teman yang lain yang baru saja submit atau mengerjakan. Nah, ini untuk perbedaan karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Bisa kalian tulis ya di sini ya. Sama seperti bintang. Kemudian ini diberi tanda centang untuk bagian wilayah daratan. Nah, yang daratan mana dicentang. Seperti itu. Oke, any question? No? Kita akan lanjut ke bagian refleksi pembelajaran. Yang pertama, apa saja yang kalian telah pelajari tadi? Dataran tinggi, dataran rendah, Dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Iya, membuat pertanyaan. Sikap yang harus kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari setelah tahu tadi tahapan pertumbuhan padi itu ternyata lama ya. Menghemat padi, menghemat nasi. nasi dengan tidak Tidak membuang-buang nasi. Iya, tidak membuang-buang nasi. Jadi kalau makan nasi itu dihabiskan. Kasihan petani yang dari awal sudah bersusah payah menanam padi buat kalian ya. Kalian harus menghargai usaha para pak tani ya. Seperti itu. Manfaat yang kamu peroleh apa dari kegiatan hari ini? mengetahui proses menanam padi. Iya. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini itu pertama, kalian harus tahu beberapa upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Contohnya tadi tanaman padi. Kemudian tentang membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya 5W 1H. Kemudian yang terakhir ada karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Oke, any question sebelum kita lanjut ke quizzes? Any question? Oke. Bisa Ustaznya. Ya. Berapa kehidupan masyarakat? Syafa, yuk. Naufal Alexi memimpin. Ya, siapa saja yang sudah selesai boleh raise hand di situ. Yeay, good job. Paundra, Naila, Syafa, dan Gadiza. Perasaan hari ini bagaimana teman-teman semuanya? Senang, kasih reaksi sambil kita take a picture. 1, 2, 3, cheese. Ustazah harap kalian tetap semangat belajarnya ya. Dicek kembali tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Disiplin beribadah juga, disiplin dalam mengerjakan tugas. Jangan lupa ingat 5M, patuhi protokol kesehatan agar nantinya kalian bisa segera kembali untuk tatap muka di sekolah tercinta SD Islam Tunas Harapan. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti Ustazah pesan persiapkan bagian-bagian tumbuhan, bisa daun ataupun ranting kering. Next meeting kita akan membuat kolase dengan memanfaatkan bagian dari tumbuhan. Ingat juga kalian selalu menjaga keseimbangan lingkungan, bisa dengan orang tua ya, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar rumah. Berdoa dulu dipimpin oleh Syafa. Get ready. Let's pray together and pray begin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job buat kalian, luar biasa.